Kita berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang terbaik yang Tuhan beri buat kami semua ada di tempat ini. Tuhan, sungguh kami bersuka cita, kami happy, kami senang Tuhan bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Ya Tuhan, bersabdalah di tengah-tengah kami, berbicaralah di dalam hati kami Tuhan. Berikanlah pengertian di dalam pikiran kami, fokus dan daya tangkap untuk kami bisa menerima firman-Mu, kebenaran-Mu, hal-hal yang belum kami ketahui sebelumnya. Kami terbuka untuk berubah, kami terbuka untuk dikoreksi Tuhan. Dan biar setiap benih yang baik boleh tumbuh di dalam hati kami, berbuah dan menghasilkan buah-buah yang manis, sehingga di sekeliling kami bisa merasakan berkat dari kehidupan kami Tuhan. Amen. Kami percaya kami anak-Mu, kami dikasihi dan kami berharga di mata-Mu Yesus. Amen. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengabulkan segala pikiran di bawah kaki Kristus. Biar setiap pikiran boleh tunduk di bawah kaki Kristus. Dan kami menghalau segala yang jahat untuk mengganggu konsentrasi kami, fokus kami. Amen. Di dalam nama Yesus. Biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap untuk mendengar sharing ini berkata amin. Amin. Silakan duduk anak-anak. Oke, sebentar kita mau sharing hal yang sangat seru. Apa sih yang seru itu? Ya, kita sama-sama mau belajar ya teman-teman. Hari ini temanya begitu hot topik ya, tentang love, tentang seks and dating. Ya, jadi di sini harus pasang telinga, fokus untuk kita belajar sama-sama. Yang semangat untuk belajar, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Hari ini kita mau belajar, kita mau bahas yang pertama itu adalah tentang pacaran. Siapa yang udah pacaran? Gak usah nunjuk-nunjuk, padahal mau tuh. Ya, semua orang ini memang udah usianya kalian ya untuk suka-suka sama lawan jenis. Itu adalah hal yang normal ya, itu adalah hal yang normal. Kasih tahu diri kamu ya, lu normal. Jadi jangan merasa itu ya, merasa beda gitu kalau kita suka sama lawan jenis. Itu normal. Sebagai makhluk sosial, kita memang sudah sepatutnya. Kayaknya dari anak kecil aja tuh, ada anak kecil balita udah bisa genit ya. Iya. Kalau melihat cowok ganteng gitu, dia genit gitu, dia malu-malu gitu ya. Jadi itu memang naluri perasaan yang memang udah dikasih sama Tuhan. Itu dikasih sama Tuhan untuk kita tertarik dengan lawan jenis kita ya. Cuma masalahnya semakin usia kita bertumbuh besar, bertambah besar, kita akan mengalami banyak sekali fase-fase dalam hubungan percintaan. Ya, kita semakin mengerti bahwa lama-lama ini bukan lagi sekedar cinta monyet, sekedar suka-sukaan. Ya, kalau melihat dia dari jauh kita udah deg-degan. Ya, kalau kata Cifera melihat sendalnya dia dari jauh udah deg-degan. Ya, yang ngelewatin kelasnya aja kita udah bisa lari-lari gitu ya, padahal belum ketemu orangnya gitu. Baru ngelihat ruangan kelasnya, baru ngelihat motornya dari jauh ya, baru ngelihat jaket Leon seneng banget. Ya, itu adalah cinta-cinta monyet. Itu adalah cinta-cinta pertama kali seorang manusia ya. Cuma kita hari ini kita mau belajar ada perbedaan besar antara wanita sama pria. Saya lihat kalau anak cewek itu pertumbuhannya lebih cepat dewasa. Makanya anak-anak SD cewek tuh udah genit.
Sedangkan anak-anak cowoknya lagi anak-anak SD cowok itu masih cupu banget gitu. Lihat mana Moses. Dia kelas 5 masih kayak anak baby ya. Tapi teman-temannya yang kelas 5 juga cewek-cewek, wow, udah genit, udah keren, udah bergaya, udah tahu apa namanya, udah dewasa, udah mulai dewasa, mulai remaja gitu. Jadi di SD itu memang pertumbuhan cewek lebih pesat. Tetapi begitu masuk SMP baru anak cowok mulai beraksi, ya. Dari sekadar suka-suka kita masuk ke dalam jenjang pacaran. Pacaran itu apa sih? Pacaran itu menjalin cinta kasih dengan lawan jenis, ya. Tapi belum terikat pernikahan. Baru sekedar you love me love you, ya. Jadi kita pacaran, ya. Jadi baru kayak gitu. Masih sekedar WA, aku sayang kamu, aku juga. Kamu kangen gak sama aku ya, kayak gitu ya. Ya ini lucu, tapi sebenarnya ini membahagiakan ya. Bagi orang yang sedang sedang asmara, ini membahagiakan banget gitu. Kalimat-kalimat ini, kalimat-kalimat sakti yang bisa bikin cewek lepek-lepek. Ya, ini adalah panah asmara yang dialami oleh setiap manusia. Nah, masalahnya begitu kita masuk ke dalam fase pacaran, kita akan belajar mengenal istilah apa yuk? Yang sekarang lagi ngetren. Bucin. Nah, siapa yang mau bucin? Aurel ya, iya betul. Kasih susu deh, kasih susu. Kasih susu yang benar, dikasih hadiah, ya. Nah, waktu pacaran kita mengenal istilah bucin. Kalau bucin normal nggak? Coba saya tanya, bucin normal nggak? Ayo yang berani jawab, saya kasih susu lagi. Iya, yang jawab dulu, maaf ya, belum ya, ya. Oke, thank you udah dijawab. Ya, bucin ini sedang keren. Bucin itu apa sih? Bucin itu adalah budak cinta, ya. Jadi kita benar-benar seperti budak oleh cinta. Saking sukanya kita sama dia, kita rela ngelakuin apa aja buat dia. Ya. Saya cari tahu perilaku bucin itu membawa pasangan remaja seusia kamu menuruti apa saja kemauan pasangannya, sekalipun mengetahui itu tidak baik. Si cewek yang biasanya tidur cepat, cuma karena tahu pacarnya itu pulang malam, dia rela nggak tidur demi nungguin pacarnya untuk sekedar good night bisa dibales, ya. Itu bucin, itu salah satu bucin. Dia keluar dari kebiasaannya untuk menunjukkan kalau dia sayang sama pacarnya itu. Yang cowok juga sama. Kalau disuruh mama, males banget, kesini males, kesitu males, ogah-ogahan lama. Tapi kalau ceweknya yang WA, yang anterin aku dong ya kesini. Kita bucin banget sama dia, kita rela lakuin apa aja yang sebelumnya kita belum pernah lakuin, bahkan ke orang tua kita yang ngasih kita makan, yang sekolahin kita mungkin nggak pernah melakukan itu. Tapi dengan pacar kita bisa melakukan hal-hal sekalipun itu salah, sekalipun itu gila, sekalipun itu nekat, tapi kita mau melakukan itu. Itulah kekuatan dari cinta. Perasaannya campur aduk. Hari ini suka, besok marah, besok cemburu, entar ngambek, entar marah, entar sayang lagi, entar kangen. Ya, setiap hari perasaan kita dicampur aduk dengan
perasaan cinta ini. Itu yang terjadi sama orang-orang yang sedang kasmaran. Saya mau cerita sama teman-teman semua di sini. Saya tahu masa berganti dengan sangat cepat. Saya cuma melihat bahwa sekarang ini saya yakin gitu, nggak mungkin lebih baik dibandingkan saya masih kecil di zaman saya gitu. Waktu di zaman saya nih, saya melihat bahwa orang yang bucin itu banyak nggak main-main gitu ya. Teman saya yang SMP aja tiba-tiba kok dia nggak sekolah, hari ini nggak sekolah, besok nggak sekolah, sampai seminggu nggak sekolah, 2 minggu nggak sekolah, baru terdengar kabar dia udah nggak sekolah lagi karena hamil, udah nggak sekolah lagi karena hamil. Waktu saya SMP tuh, nah waktu saya SMA juga sama. Kok ini nggak sekolah ya? Kenapa nih gasak isuk sehari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu, sampai lama terdengar lagi dia hamil. Jadi banyak sekali yang terjadi teman-teman. Hati-hatilah dalam berpacaran, karena saking kita sayangnya sama ini orang, kita benar-benar rela ngelakuin apa aja buat dia demi menunjukkan rasa sayang kita sama dia. Saya juga punya teman waktu SMA, dia juga pacaran, padahal baru. Saya nggak tahu bagaimana caranya mereka berpacaran. Semakin jadi gini ya teman-teman, semakin serius nih. Dari SD yang kita cuma ngeliat malu-malu, SMP yang udah mulai pegangan tangan, udah mulai berani, semakin masuk ke tempat-tempat yang sepi. Masuk SMA semakin lebih berani lagi. Sudah layaknya orang dewasa dalam berhubungan. Saya menemukan teman saya di SMA, dia cerita sama saya, dia juga sama, kadang masuk sekolah, kadang nggak masuk, kadang masuk, kadang enggak. Saya tanya kenapa, dia bilang pipi saya, pipi gua biru. Tadi kenapa pipi lo biru? Ya gua digampar sama si pacarnya gitu. Saya bilang kenapa lo digampar? Gitu. Dia cerita ya pacarnya emosi, marah sama dia gitu. Dia ngerasa gue yang salah sih, gue yang salah, makanya dia emosi, jadi gue dipukul gitu. Aku bilang, wah lu gak bisa kayak gini gitu, lu gak bisa terus-terusan pacaran sama dia gitu. Tapi tetap namanya bucin, walaupun udah disakitin, tetap dia mau kembali, dia mau datang lagi, walaupun dia tahu nih, gue bisa bonyok nih, hari ini gue digampar, besokannya dia cerita sama saya, rambut gue dijambak, diseret dari masuk pintu sampai ke ruang tengah. Aku bilang dia kan masih pacar, kok dia berani mukul lu gitu. Terus dia bilang iya gue yang salah. Dia selalu merasa dirinya yang salah. Jadi dia bilang dia memaklumi perbuatan pacarnya ke dia karena dia merasa dia yang salah. Saking cintanya. Oleh karena itu adik-adik, bercintalah dengan cerdas, pacaranlah dengan cerdas, jangan mau dibuat menjadi budak, jangan mau dibudak oleh cinta. Waktu kalian suka dengan seseorang menggunakan hati, tetapi kalian harus seimbangi dengan logika, dengan pikir. Kalau dirasa ini udah di luar batas, ini kok kayaknya menyimpang, ini salah, kalian harus stop. Jangan mengikuti terus auran yang salah, sebab bucin itu membuat kita rela melakukan apa saja buat dia. Saya juga dulu pernah punya pacar. Kalau cerita gini kalau nggak kesaksian nggak seru ya. Ada suami saya tutup kuping, tapi saya senang cerita sama teman-teman karena setelah kesini saya bersyukur banget gitu. Saya punya pacar, ini maaf nih. Orangnya itu pertama, ganteng. Terus kedua, orangnya tuh loyal, baik banget. Dia kalau punya uang saya kita makan sini, dibeliin ini, dibeliin itu gitu. Pokoknya benar-benar kita sebagai cewek tuh rasa wah dia yang terbaik, udah ganteng, baik gitu ya, terus nggak pelit gitu.
Sampai satu titik saya merasa tidak nyaman dengan orang ini. Kenapa? Karena dia suka merangkul. Dia suka merangkul dari belakang. Saya nggak nyaman, saya nggak suka gitu. Saya merasa jangan pegang dulu gitu, jangan sentuh-sentuh, saya nggak nyaman. Jadi walaupun hati kita suka dengan dia, logika kita harus jalan. Para wanita, jangan biarkan tangan-tangan pria yang belum jadi istri kamu, suami kamu, pegang-pegang tubuh kamu. Jangan izinkan. Manusia hidup lahir dengan berbagai status. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang nggak pintar, ada yang ganteng, ada yang tidak ganteng, ada yang cantik, ada yang tidak cantik. Perbedaan terjadi di antara manusia, tetapi hanya satu yang membuat sama, yaitu harga diri. Jadi siapapun kita, anak siapa kita, tinggal di mana, sekolah di mana, pakai baju apa, pakai sepatu apa, punya HP apa, nggak punya HP apa, semua berbeda. Tetapi satu, tetaplah memiliki harga diri. Sebagai wanita kita harus menjadi yang terhormat. Begitupun pria, kamu punya harga diri. Jangan melakukan hal yang tidak sopan ke orang lain. Jangan melakukan hal-hal yang di luar batas. Itu adalah tindakan tidak gentleman. Ya, melakukan sesuatu hanya untuk mencoba menikmati sensasi-sensasi dalam berpacaran. Itu adalah hal yang salah. Sebagai pria, kamu harus gentleman. Waktu kamu suka dengan wanita, kamu harus jaga dia. Kamu harus lindungin dia. Kamu harus support dia. Kalau dia orang yang pintar, kamu support dia untuk belajar. Kalau memang harus dikodratkan kamu jadi ojeknya dia untuk nganterin ke sana ke sini, lakukan kalau memang kamu bisa untuk jagain dia. Jadilah pria yang bertanggung jawab. Jangan menyakiti hati wanita, asal ngomong dan bikin wanita sakit hati, dikecewakan. Hari ini kita mau belajar ada satu kisah di Alkitab yang bagus banget ya. Coba buka di dalam 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 22. 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 22. 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 22. Udah dapat? Yang dapat bilang amin. Kita baca, yang cowok baca ayat 1, yang cewek baca ayat 2. Ya. 3, 2, 1. Ayo mana baca judulnya ya, Amnon dan Tamar. 3, 2, 1, cowok dulu. Belum dapat ya? 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 2. Ayo belajar buka Alkitab. Ada HP-nya gak? Di HP ada Alkitab gak? Coba tunjukin yang ada Alkitab. Tunjukin mana yang cowok, ada gak? Aplikasi Alkitab ada. Apa namanya? Arlius, Kabitos gak ada download ya? Download Alkitab ya? Hah? Ya, mana download Alkitabnya? Dibuka. Mana HP-nya? Ayo anak-anak Tuhan, di HP mesti ada Alkitab. Jangan ada Instagram doang, TikTok yang gak jelas. Nah, tunjukin mana Alkitabnya? Ayo, ada gak? Apa namanya? Sharon ada? Oh, Sharon nggak bawa HP, oke. Clara juga ya? Ada. Oke, ada ya, semua udah kebuka ya. 2 Samuel 3 ya. 2 Samuel 13 ayat 1 cowok dulu yang baca, yang 2 cewek. 3, 2, 1. Dua cewek. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu, seorang anak Rahel itu
Jadi begini ceritanya nih. Jadi Daud itu punya istri banyak. Masing-masing istri punya anak. Salah satu anak Daud yang bernama Amnon, dia naksir sama adiknya Absalom. Sama-sama bapaknya Daud tapi beda ibu. Nah, dia bilang dia suka, dia bilang dia jatuh hati dengan seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar, dan Amnon jatuh cinta padanya. Nah, si Amnon ini tuh tergoda banget ya karena kecantikan si Tamar, sampai dia sakit mikirin gimana caranya gue dapetin si Tamar ya. Itu cakep banget ini orang gitu ya. Si Amnon merasa seperti itu. Dia bilang susah banget ngedapetin nih, kayaknya susah nih buat ngedapetin si Tamar. Akhirnya ini saya cerita ini ya, kisahnya selanjutnya ya. Akhirnya dia ngomong sama ada sepupunya datang namanya Yonadab. Si Yonadab datang ke si Amnon, katanya, "Kenapa muka lo murung?" Dia bilang, "Iya nih, gue naksir sama si Tamar." Dia bilang, "Tapi susah nih kayaknya dapetinnya." Nah, akhirnya si Yonadab bilang sama Amnon, "Begini aja, lu pura-pura sakit. Nanti pas bapak lu datang, bapaknya tuh raja, si Daud ya namanya Daud. Nanti kalau bapak lu datang, lu bilang, gua kepengen makan kue bikinan Tamar, tapi bikinnya di depan mata gue." Gitu. Terus si Amnon bilang, "Bener juga ya, ya udah deh." Terus dia pura-pura sakit dan bener aja raja datang untuk menjenguk. Singkat cerita, raja memerintahkan Tamar untuk datang ke rumah Amnon. Dia bilang, "Tamar, kamu datang untuk bikin kue di depan Amnon, di depan matanya Amnon bikin kue untuk kasih makan si Amnon yang lagi sakit." Waktu Tamar bikin kue, nah kita lanjutin lagi ke ayat 9. Iya, dia ceritanya si Tamar udah bikin kue nih ya. Sesudah itu ayat 9 saya bacain, ayo kita simak. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon. Tetapi ia masih gak mau makan. Udah dibikinin, udah diturutin. Katanya suruh bikin kue di depan matanya, udah diturutin, tapi masih gak mau makan. Dia minta lagi, katanya, "Suruh setiap orang keluar meninggalkan aku." Permintaan kedua nih. Pertama minta bikin kue, kedua bikin kuenya di depan mata dia. Yang ketiga, dia minta seluruh orang keluar meninggalkan ruangan. Terus ayat 10 berkata lanjutnya, "Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, bawalah makanan itu ke kamar, ke dalam kamar. Udah sepi, udah gak ada orang." Si Amnon bilang, "Makanannya bawa ke kamar, bawa masuk ke kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu." Minta lagi, minta disuapin ya. Udah dibikinin kue ya, suruh orang keluar, masuk ke kamar, minta disuapin sekarang. Lalu Tamar mengambil kue yang disediakan itu, lalu membawanya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Nurut banget si Tamar ini ya. Ayat 11, ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya dia makan, dia udah suapin nih. Nah, baru ketahuan busuknya ya, modusnya ya. Dia bilang, dipegangnya gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku, adikku." Singkat cerita, si Tamar ini diperkosa oleh Amnon. Ayat 15, kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Waduh, ini benar-benar kurang ajar banget ya. Udah memperdayai wanita, setelah diperkosa malah dia benci sama si Tamar. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar cinta yang dirasanya kepada gadis itu daripada bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Dia bilang, "Bangun, pergi." Diusir si Tamar. Singkat selanjutnya di sini si Tamar merajuk-rajuk. Dia bilang, "Jangan begitu,
begitu. Kalau dia sebenarnya sebelum diperkosa dia udah bilang, jangan perkosa gua. Ngomong sama raja, pasti kita bisa dinikahin. Cuman si Amnon nggak mau dengar. Dia tetap masih terbawa nafsu. Waktu selesai diperkosa, dia malah benci sama si Tamar. Dia usir si Tamar keluar. Si Tamar ini anak raja, putri raja itu memiliki gaun yang maha indah. Firman Tuhan bilang, baju kurung yang maha indah dirobek sama si Tamar. Dia nangis sambil menaruh abu di kepalanya. Itu artinya dia sedang berduka cita yang sangat gitu. Ya, nanti kelanjutannya teman-teman boleh baca selanjutnya di kisah ini. Ya seperti itulah teman-teman yang terjadi. Ada cewek, ada cowok. Kita bahas yang cewek dulu ya. Cewek jangan polos-polos amat. Coba bilang kiri kanannya, lu jangan polos-polos amat. Ya. Kalau udah disuruh ke sini, ya ada sinyal di dalam, jangan kita nekat. Ya, saya dulu pernah kecil, saya juga pernah ngalamin. Mungkin kalau saya polos, saya nggak tahu, tapi Tuhan baik kasih sinyal ya di hati saya ya. Kalau saya mungkin bodoh, saya bisa kena juga pelecehan seksual ya oleh sepupu saya. Biasa kalau kayak begitu yang melakukan hal ini nggak jauh-jauh orangnya. Satu rumah, tetangga kiri kanan, depan belakang, saudara, om, tante, nggak jauh-jauh. Nah saya juga sama waktu kecil, saya sempat tuh dibisikin, dia bilang saya tunggu ya di sini, nanti saya kasih kamu duit. Saya masih kelas SD mungkin ya. Saya deg-degan, saya bilang itu kenapa ya gue disuruh masuk ke kamar terus gue mau dikasih duit gitu. Walaupun saya bodoh, saya nggak tahu, tapi kita masih punya rasa naluri. Ini ada sebuah hal yang jahat yang bisa melukai kita. Kalau kayak begitu apa yang kamu lakukan? Kabur, jangan ikutin. Walaupun kita masih kecil, badan dia udah gede, ya. Kita jangan nurut sama permintaan dia. Selagi kamu punya kesempatan kabur, kamu harus kabur. Jangan biarkan orang melecehkan kamu. Jangan ikutin kemauan dia. Itu ya pesan saya kepada wanita, jangan polos. Dia udah disuruh ini, suruh itu, udah kayak itu ya, kayak gugup gitu ya, nurut gitu. Disuruh datang bikin kue, masuk kamar. Dia sebenarnya waktu orang diusir, dia punya sinyal. Kenapa semua orang diusir? Mengapa harus gua doang berdua sama dia? Cuma perkara kue. Kenapa gua disuruh masuk ke kamar? Emang makan kue harus di kamar? Gitu. Harusnya dia punya kecerdasan. Jadi wanita, kamu harus cerdas. Kamu harus tahu sinyalnya ini tidak baik. Jadi kamu harus menghindar. Nah, yang cowok dengar ya. Ini dosa besar seorang pria. Waktu dia memiliki nafsu, dia memiliki rasa keinginan yang sangat besar, dia bisa menghalalkan segala cara. Dia bisa berpura-pura. Tuh cewek dengerin ya. Cowok itu bisa pura-pura demi bisa deket-deket sama kamu, berduaan sama kamu. Dia bisa pura-pura. Dia bisa bikin cerita. Dia bisa buat hal-hal yang dari nggak bisa menjadi bisa. Itulah waktu kita dikuasai oleh nafsu. Oleh karena itu adik-adik, waktu kita berpacaran, jangan biarkan nafsu menguasai kita. Firman Tuhan bilang waktu kamu mau menjalin kasih dengan orang, kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Jadi istilah bucin itu nggak ada di dalam istilah kasih. Karena kasih itu adalah memberi, bukan menuntut. Waktu bucin, kamu nuntut orang. Dia nggak balas-balas WA gue, lama banget. Begitu dibalas langsung ngoceh panjang. Lu kemana aja sih, gue WA dari pagi nggak pernah dibalas, gini. Nah, itu nuntut. Oleh karena itu kita harus memiliki dasar yang benar waktu kita berpacaran. Sekarang pertanyaannya, pacaran itu idealnya kapan sih? Ayo, susul lagi lah.
kapan sih? Terima kasih Fanny udah jawab. 17 tahun not bad ya, itu juga benar. Karena biasanya 17 tahun udah lebih dewasa, udah lebih berpikiran panjang ya. Tapi sebenarnya jawaban yang paling tepat adalah kalau idealnya orang pacaran itu pada waktu kamu sudah menghasilkan uang sendiri. Pacaran jangan pakai duit orang tua. Ya, saya kemarin merenung apa ya hubungannya ya udah kerja sama pacaran. Kok orang dulu sering bilang ya kerja dulu baru pacaran gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, terutama yang pria-pria nih, kamu gak usah ketakutan gak dapet pacar. Cowok paling gampang, bener gak sih Dek? Cowok mah paling gampang kalau kamu kerja ya. Sekarang boleh, biasa cowok itu kalau yang belum kerja cupu-cupu ya, kaosnya seadanya gitu, bajunya juga seadanya. Tapi begitu dia kerja, dia pegang duit, baru berubah penampilannya ya kan? Kayak ada ini. Begitu kerja punya uang, dia baru bisa merubah penampilan dia. Dan kalau dia sudah benar-benar mandiri secara pribadi, bolehlah dia melirik seorang wanita. Stepnya adalah sudah bekerja. Kenapa bekerja? Karena orang yang bekerja itu sudah mengerti tanggung jawab. Orang yang bekerja itu sudah tahu resiko. Kalau dia telat, dia bisa diomelin sama bos. Ya, kalau dia salah terus kerjanya, dia bisa diberhentiin. Ya, kalau dia kerjanya nggak benar, dia bisa ditendang sama sama bosnya. Ya, di dalam kerjaan kalau dia nggak fokus, dia juga bisa jadi disalah-salahin sama rekan kerjanya. Dia sudah mengerti tanggung jawab dan resiko kalau orang yang bekerja itu. Oleh karena itu waktu dia berpacaran, dia juga udah tahu resiko. Kalau gua hamilin anak orang, gawat nih gua aja belum ada duit. Dia udah mengenai resiko. Beda dengan anak sekolah yang belum cari uang. Dia belum mengenal resiko nanti bakal diomelin sama orang, dipecat, di PHK. Selama ini hidupnya masih enak karena numpang dari orang tua. Mau makan ada di rumah, mau beli baju disediain mama, mau apa-apa disediain orang tua. Pikirannya masih pendek, dia belum ngerti resiko, dia belum tahu tanggung jawab. Tetapi orang yang sudah bekerja, dia punya tanggung jawab. Oleh karena itu yang pria, tahan dulu, tahan. Kiri kanan bilang tahan. Jangan pacaran dulu. Ya, kalau belum kerja, tahan dulu, doain aja. Kalau dia yang terbaik, dia mesti jadi milik kamu. Satu ya, saya kasih tahu lagi, cowok itu punya kelemahan di mata. Jadi setiap kali cewek cantik pasti jadi primadona. Cowok mana-mana mau mendapatkan wanita cantik ini karena dia cantik. Tapi kamu jangan mau ditipu cowok-cowok, ya. Sebab kecantikan itu bisa tua. Udah tua sama semua mukanya. Yang udah tua keriput juga gitu. Yang dulu saya cakep-cakep, udah tuanya sama bener udah Cilipen. Bener ya Cia? Nah Cilipen mungkin juga yang udah paling senior di sini bisa ngeliat temen yang dulu cantik, ya tuanya sama juga gitu, keriput juga ya. Yang dulunya badannya bagus, ya cakep, berliuk-liuk. Nah, itu juga bisa berubah menjadi gemuk. Dulu Cisanti badannya sekelingking katanya.
mudah marah, ya, orangnya pengertian, orangnya takut Tuhan. Nah, orang yang memiliki karakter dia semakin mempesona. Jadi wanita pria-pria jangan salah milih asal cakep, asal bodinya bagus, sebab itu bisa berubah. Carilah karakter yang baik, yang takut akan Tuhan, wanita-wanita. Yang cewek, ya kamu juga hati-hati. Pilih cowok, jangan asal ganteng, jangan asal keren. Dibujuk ini, dibujuk itu, kita langsung kelepek. Cewek itu kelemahannya di kuping, di telinga. Jangan mau dibodohin. Tutup kuping ya, tutup kuping. Jangan mau dibodohin. Sebab yang kita butuhkan, ya udah tenang lagi, tenang lanjut ya. Sebab yang kita butuhkan di dalam pernikahan, kita butuh sebagai seorang wanita nih Cici, semua cewek-cewek di sini ya, katakan amin. Yang kita butuhkan dari seorang pria bukan gantengnya, bukan hebatnya dia, tapi tanggung jawabnya dia, tapi kesetiaannya dia, tapi kasih sayangnya dia untuk keluarga. Itu yang kita butuhkan sebagai seorang wanita. Jadi jelilah kalau di sini ada yang nembak, di situ ada yang bilang suka. Ya, memang ini privilege ya. Ini kelebihan dari seorang wanita yang cantik. Dia bisa milih siapa yang terbaik yang menurut dia. Tapi buat kamu yang biasa-biasa aja, sama kayak saya biasa-biasa aja dulu. Saya ngerasa biasa banget gitu ya. Kalau jalan bertiga sama teman saya itu tinggi, cakep, putih gitu ya. Saya nggak pernah diledekin. Yang diledekin selalu teman saya. Sweet baju kuning gitu. Ya, gue merah. Ya. Jadi walaupun kita cewek, walaupun cuma diledekin doang, itu bikin kita happy. Sekalipun mungkin itu yang ngeledekin mas-mas mungkin ya. Udah jelas gitu, mungkin ya cewek-cewek yang di pinggir-pinggir yang serem-serem. Tapi kalau kita memiliki daya tarik, sekalipun siapapun itu yang memuji kita, itu akan membawa kita perasaan happy. Jadi hati-hatilah wanita dalam memilih pacar dan pasangan. Pastikan pacar kamu sudah bertanggung jawab, memiliki penghasilan sendiri. Ada pesan di sini yang kita mau belajar. Yang pertama adalah di dalam pacaran ya. Yang ingat, yang pertama itu punya harga diri. Siapapun status manusia, mau dia tukang sampah, dia gubernur, dia presiden, setiap manusia yang sudah Tuhan kasih waktu dia lahir adalah harga diri. Status boleh berbeda, tetapi harga diri adalah nomor satu. Kalau kamu memiliki hidup yang bersih, ya jujur, tidak menipu orang, lakukan yang benar, suka menolong, walaupun status sosial kamu rendah, tetapi harga diri kamu jempol. Walaupun kamu orang kaya, kamu pintar, kamu punya jabatan, tetapi kamu seorang koruptor, kamu orang yang menipu, mengambil uang yang bukan milik kamu, kamu harga dirinya rendah. Orang seperti itu harga dirinya rendah. Jadi milikilah harga diri yang baik, hidupilah aturan-aturan yang sudah Tuhan kasih. Yang kedua, harus kabur ya. Kalau ada pacar yang gak benar, belum terlambat. Ya, saya bilang belum terlambat. Kita benahin dulu masa remaja kita, ini seru banget umur segini. Jadi jangan habisin waktu sama dia terus, WA sama dia terus. Bergaullah dengan banyak orang, bertemanlah dengan banyak orang. Nah, yang ketiga, kalau kalian memang sudah pacaran, jangan berduaan ya. Kalau pacaran mesti rame. Ya, iblis itu ada di tempat gelap, godaan itu ada di tempat yang sepi. Terus pacaran zaman sekarang yang serem-serem juga adalah kita suka video call dengan baju-baju yang seksi. Ya. Ini juga harus kita hindarin para wanita. Berpakaianlah yang pantas. Ya, jangan mengundang hal-hal yang membuat image kita itu buruk. Enggak mesti baju yang benar-benar seksi, yang terbuka, yang apa gitu. Kita nggak butuh lah kayak gitu ya.
Sebab pakaian kita itu mencerminkan hidup kita, kepribadian kita. Kalau dari pakaian kita bisa lihat ini orangnya baik, oh yang ini orangnya kayaknya agak-agak berani ya. Nah, jadi kita harus jaga diri dalam berpakaian. Dan yang paling penting adalah tetap selalu jaga diri kita sehingga kita bisa memiliki kehidupan yang semakin baik. Ingat, fase kehidupan bakal banyak banget ya. Dari SD, PSD, SMP, SMA, kerja, menikah, punya anak, mulai cari uang, punya rumah sendiri, anak sekolah. Wah, tuh pastinya kalian tuh masih jauh banget. Jadi yang sekarang jangan buru-buru dewasa. Nikmatin dulu masa-masa sekarang. Nanti semua ada waktunya. Oke, teman-teman, kita punya waktu sekitar 15-20 menit untuk bagi kelompok untuk sharing tentang pacaran. Setelah itu kita masuk sesi selanjutnya. Nah, teman-teman boleh sharing kelompok sesuai kelompoknya. Nanti masing-masing ada pembina yang mendampingi. Teman-teman bisa bebas mau di sana, di luar juga boleh. Iya, di kamar jangan di atas, nanti susah manggilnya. Nih di taman aja tuh, ujung. Kita cerita tentang pacaran ya. Satu hal yang kita pelajarin adalah kita harus terbuka. Kita sudah mengalami apa? Jangan malu, sebab selalu punya ada kesempatan untuk berubah, untuk keluar, masuk ke jalan yang benar. Ya, ayo silakan. Kelompok 1 mau di mana? Saya tunjuk aja ya, saya tunjuk ya. Kelompok 1 di sofa sana. Kelompok 2 di sini. Kelompok 1 di sofa, kelompok 2 di dalam kamar aja boleh ya. Kalau kan sama gabungkan ya. Kelompok 3 di sini. Nah, cowok-cowok boleh di luar. Di sana. Mungkin cowok-cowok mau cerita nih, saya pernah naksir cewek, Ci. Saya pernah pacaran sama dia, kok gini-gini. Saya udah begini, saya nyesel atau saya apa ya. 15 menit ngobrolnya jangan topik yang lain, biar fokus ke topik yang ini. Ayo, stop. Ayo semuanya nih. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, kita
berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada sesi pertama Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kami bisa menerima hal yang baru di dalam cara-cara kami membangun hubungan berpacaran dengan orang lain, dengan lawan jenis Tuhan. Hari ini kami mau belajar mengenai pornografi. Buka pikiran kami, buka hati kami, agar kami terbuka dengan inputan yang baru. Kami boleh menjadi pribadi yang baru. Kami boleh mengerti dengan detail hal-hal yang sebelumnya kami belum tahu. Tuhan, pimpin kami, tolong setiap kami agar hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami semakin baik dari sebelumnya. Hidup kami bisa, bahkan hidup kami bisa menjadi berkat, berdampak bagi orang di sekeliling kami Tuhan. Kami akan menjadi orang yang berbeda setelah kami pulang dari retret ini Tuhan. Bukan karena kuat gagah para pembina di tempat ini, tetapi oleh karena belas kasihan Tuhan atas hidup setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami buka hati dan telinga kami untuk kami boleh belajar kembali siang ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus yang siap untuk mendengar hal yang baru berkata amin. Ya, sudah dengar ya tadi doa saya. Tema kita selanjutnya adalah siapa yang jawab pornografi? Saya kasih susu. Keiko. Film dewasa. Siapa tadi yang jawabnya? Keiko. Keiko, ya. Keiko, dengar ya, dia nyimak doanya ya. Oke, teman-teman semua. Ayo pornografi. Gak usah saya tanya, pasti semua udah download. Pasti semua udah tahu, ya. Pasti semua udah ngerti. Karena menurut riset 90% ya, 90% anak SMP, anak SMA itu udah tahu hal yang berhubungan dengan pornografi. Apa aja sih pornografi itu? Coba. Apalagi film katanya angka. Apalagi? Hah? Majalah. Tuh, majalah. Game. Apa? Game. Game, no. Apalagi? Hah? Iya. Saya. Iya, benar. Ya. Jadi pornografi itu bukan segala sesuatu kayak film ya, bukan cuma film doang. Tapi yang namanya pornografi itu banyak sekali media-media yang menayangkan hal-hal yang pornografi. Pornografi bisa berupa sketsa, bisa berupa gambar, bisa berupa ilustrasi, bisa berupa foto, bisa berupa tulisan, cerpen, cerita pendek tapi porno, bisa berupa suara, bisa berupa bunyi, bisa berupa gambar yang bergerak, bisa berupa pertunjukan animasi, kartun, film-film anak kecil tapi disusupin tentang pornografi, percakapan, gerak tubuh yang memuat segala hal yang berisi percabulan, yang melanggar norma kesusilaan. Jadi kalau kalian merasa belum pernah nonton film porno, bukan berarti kalian belum pernah menyentuh hal yang pornografi. Karena ternyata pornografi itu begitu luas. Segala hal yang membawa kita terangsang, membuat pikiran kita berkelana kemana-mana, itu adalah pornografi.
dan 90% anak SMP dan SMA sudah download hal ini, sudah tahu, sudah baca, sudah pernah dengar. Kemuliaan awal dari kejujuran loh. Ya saya anggap semuanya udah pernah ya, karena zaman sekarang itu begitu mudah mengakses pornografi. Kalau di zaman saya nih SMP ya, saya ingat banget lagi tuh upacara bendera, tiba-tiba guru ngumumin kalau ada anak kelas 3, saya masih kelas 1 waktu itu. Guru ngumumin kalau ada satu siswi yang diberhentiin karena kedapatan bawa buku porno di sekolah. Kita orang semua kaget, kenapa? Karena itu kan cewek ya, cupu banget, cupu parah ya, kacamatanya tebel, rambutnya segini. Jadi itu benar-benar bikin dia, kita nggak nyangka ya, orangnya nggak disangka-sangka. Ternyata waktu ada razia di sekolah, dia ditemuin guru ada buku porno dan dia diberhentiin. Itu zaman saya ya, masih buku porno dan susah banget tuh didapatnya tuh. Saya aja nggak tahu tuh buku porno kayak gimana. Nah, masuk ke zaman selanjutnya tuh diglodok, ya. Itu glodok itu pusatnya VCD, DVD, mau film apa aja semua ada di situ. Tapi orang perlu ke sana untuk beli karena sulit untuk nemuin. Apalagi kadang juga ada razia film-film porno oleh polisi gitu. Tapi tetap aja menyebar begitu cepat dan susah untuk didapat. Tetapi di zaman kalian, pornografi begitu mudah. Kalau dulu kita perlu datang untuk ngambil, untuk beli, untuk simpan. Di zaman sekarang kamu yang ditawarin sama pornografi. Buka, pencet tombol ini. Ada gambar-gambar iklan, pencet, buka segini. Siapa yang gak tergoda? Coba, ada yang gak tergoda di sini? Itu pasti pengen tahu apa itu selanjutnya ya. Di depannya nih. Kayaknya menarik banget nih gitu. Ini hot nih, kayaknya seru nih. Apa ya? Pasti kita klik, pasti kita pencet. Zaman sekarang begitu mudah karena mereka yang mencari kita, karena mereka yang ngumpanin kita. Kalau dulu kita harus keluar beli DVD, beli buku, kita simpen rapat-rapat biar orang nggak kelihatan. Zaman sekarang cukup di dalam handphone kamu bisa download berbagai macam tulisan, gambar, gerakan, game, segala macam yang berbau pornografi bisa kamu bisa peroleh hanya dengan satu benda ini, yaitu handphone. Ya, bahaya gak jadi teman-teman semua? Bahaya gak? Bahaya ya. Hari ini nggak apa-apa. Saya memahamin ya, normal ya, normal enggak ya. Kalau ada rasa keinginan tahu itu adalah normal, itu adalah manusia. Tapi apakah kamu bisa mengontrol diri? Nah, itu kuncinya. Bisa kontrol gak? Bisa kuasain diri sendiri gak? Apa jangan-jangan kamu sudah diperbudak oleh pornografi? Kamu sudah dibuat kecanduan oleh pornografi. Masalahnya hanya itu doang. Setiap manusia normalnya pasti pernah buka. Gak mungkin, mau pendeta segede apapun, sehebat apapun, mau orang baik siapapun, gak mungkin. Tuhan udah masukin keinginan untuk untuk seksual di dalam hati setiap manusia. Itu adalah normal. Tetapi akan menjadi sangat bahaya kalau kamu sudah perbudak, kalau kamu sudah kecanduan pornografi. Itu sangat-sangat merusak hidup kamu. Hari ini kita mau belajar ya tentang bahaya dari pornografi. Belum terlambat untuk berubah. Gak usah merasa saya adalah orang yang gak masalah. Umur kamu masih panjang.
Kalau kamu sudah mengerti hal ini, ilmu yang hari ini kamu dapat akan menolong kamu suatu hari nanti. Jadilah orang yang memiliki ilmu, orang yang pintar, orang yang pandai, itu akan sangat menolong di masa-masa sulit hidup dia. Kalau orang yang gak punya apa-apa, gak tahu, apa-apa gak ngerti, wah, gampang hidupnya down. Tapi kalau dia memiliki pengetahuan, dia memiliki informasi yang cukup mengenai kehidupan, itu akan sangat menjaga langkah dia ke depan. Kalau kalian tahu, oh ternyata pornografi bahaya, sangat-sangat bahaya, kalian akan putar balik, nggak mau nyentuh lagi. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai 10 dampak dari pornografi. Apa itu pornografi? Ya seperti saya bilang ya tadi ya, berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara. Even cuma suara berdesahan seorang wanita, bagi seorang pria itu bisa merangsang diri dia. Jadi hati-hatilah dengan istilah pornografi, karena sudah begitu kreatif ya dunia pornografi. Dia benar-benar ingin menjebak setiap orang. Untuk apa? Dia kaya. Orang-orang yang punya bisnis di dalam dunia pornografi itu kaya. Dia tahu ini kesenangan setiap orang. Makanya walaupun situs-situs porno sudah banyak diblokir oleh pemerintah, tapi tetap aja mereka terus berkarya. Karena dalam satu hari video yang mereka baru mereka launching itu bisa di-download 3-4 juta. 3-4 juta download. Kamu bayangin satu hari. Bagaimana sampai 2 hari, 3 hari. Jadi kalau besok diblokir nggak masalah, besok dia bikin lagi. Sangat kaya. Jadi kalian jangan mau terjebak oleh bisnis yang merusak hidup kita. Firman Tuhan bilang di dalam Kolose 3 ayat 5-6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, seperti hawa nafsu, perjabulan, nafsu jahat, dan sebagainya. Firman Tuhan bilang kita disuruh matikan, kita disuruh padamkan, bunuh. Kenapa? Karena itu jahat. Firman Tuhan gak pernah salah ngajarin kita, karena itu semua benar-benar untuk menolong hidup manusia. Kalau kita sesukanya dengan hidup kita, semaunya mengikuti keinginan kita, wah, one day kita bakal jadi orang yang hancur, orang yang kalah, orang yang di bawah. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar 7 dari dampak pornografi. Karena di dalam pornografi itu ada pikiran najis dan percabulan. Pertama, apa dampak dari pornografi? Nih, denger ya semuanya. Dampak dari pornografi itu yang pertama kali adalah kerusakan otak. Otak kamu rusak. Narkoba itu ngeri. Di mana-mana bahaya narkoba. Hidup mati oleh narkoba. Ada slogan-slogan di mana-mana. Tetapi kamu nggak tahu, narkoba itu hanya merusak 3 bagian dari otak. Tetapi pornografi merusak 5 bagian dari otak kamu. Orang yang makan narkoba, orang yang kecanduan narkoba, itu bisa dibersihin, zatnya itu bisa dikeluari di dalam tubuh. Dan setelah itu dia dicek bisa negatif. Tetapi orang yang kecanduan pornografi, waktu dia nonton, itu terekam dengan otaknya. Otaknya itu merekam adegan. Kupingnya itu merekam pendengaran-pendengaran yang merangsang. Hatinya itu berdebar-debar senang, berdebar-debar bahagia. Sensasi yang tidak pernah didapatkan sebelumnya waktu dia mengkonsumsi hal-hal yang pornografi. Kalau zat narkoba bisa dibersihkan, tetapi film yang sudah kamu nonton itu akan selamanya masuk ke dalam ingatan kamu. Coba ingat-ingat. Kamu pasti kebayang-bayang apa yang kamu nonton. Lagi makan kebayang-bayang, lagi mandi kebayang-bayang, lagi main kebayang-bayang.
membuat kita nggak konsen melakukan apapun karena terbayang-bayang dengan apa yang sudah kita nonton. Terjadi kerusakan di dalam otak. Dan ada satu penelitian dikatakan bahwa warna otak itu terdiri dari 2 warna, abu-abu dan putih. Abu-abu dan putih. Seorang yang kecanduan pornografi, otaknya itu abu-abunya memudar, jadi cuma sisa putih. Sedangkan otak yang berwarna abu-abu itu adalah gen kecerdasan. Jadi waktu orang kecanduan pornografi, kecerdasannya menurun, jadi orang bunun, jadi orang oon, nggak bisa mikir panjang lebar. Dia cuma sulit konsentrasi panjang karena pikirannya terikat oleh hal-hal keingintahuannya dalam dunia pornografi. Kalau dia sekolah, udah otomatis prestasinya menurun. Kalau dia bekerja, dia jadi orang yang malas. Dia malas bekerja, dia maunya senang-senang terus, sendirian, di kamar lama-lama, di ruangan yang sendirian, orang-orang ngumpul, dia sendirian, dia asik dengan handphonenya. Dia jadi orang yang malas, tidak fokus bekerja. Akibatnya apa? Jadi suka ngantuk. Karena ternyata suasana yang paling enak untuk menikmati pornografi itu di malam hari, sepi, tenang, pakai headset, tidur sampai malam, sampai pagi, dan akhirnya pagi-pagi ngantuk, sekolah ngantuk, kerja ngantuk. Begitu merusak kehidupan manusia pornografi. Yang pertama, ada terjadi kerusakan otak. Otak kamu rusak kalau kamu sering kecanduan pornografi. Yang kedua, kecanduan pornografi ini menimbulkan efek dopamin di dalam hidup kita. Jadi begini, orang yang nonton film porno, ada yang sedih nangis gak? Hah? Terharu? Ya film drakor? Ada? Gak ada. Yang ada tuh deg-degan nih, wah seru nih. Waduh, pikiran kita udah berhayal, berkelana kemana-mana, menimbulkan efek bahagia di dalam hati kita. Kita jadi seneng sama pornografi, kita jadi happy banget sama pornografi. Tetapi hormon dopamin itu adalah terbatas. Jadi begini, kalau hari ini kita nonton, misalkan kita nonton film A ya, film Blue, judulnya A. Kita nonton, waduh sampai melotot-melotot nih kita nih, sampai kayaknya udah seru banget gitu ya. Besoknya kita nonton masih seru, besoknya kita nonton lagi masih seru. Tapi lama-lama akan berkurang keseruannya, akan berkurang kebahagiaannya. Oleh karena itu, orang yang kecanduan pornografi, dia akan terus mencari film-film yang baru. Dia akan terus mencari area-area yang baru yang berhubungan dengan pornografi. Itu yang membuat hidup dia semakin terikat. Ada rasa kangen, ada rasa penasaran untuk mau tahu lagi. Ada kartunnya nih, kartun porno, lu mau gak? Mau, dari mana? Webnya dikasih. Terus merangsang kita untuk mau tahu. Itu kecanduan, dan itu yang membuat pada akhirnya orang semakin gak puas dengan seks yang natural. Hari ini dia melihat orang ciuman udah bergetar, ya. Besoknya dia melihat orang percakapan tentang berhubungan badan, dia bergetar. Tapi lama-lama udah gak bergetar lagi. Dia mau cari lagi yang lain. Dia mau cari lagi cerita yang baru. Oleh karena itu, bisa orang yang kecanduan pornografi makin lama kadar keingintahuannya di dalam dunia seksual semakin ekstrim. Semakin ekstrim. Udah gak seru lagi nih cewek sama cewek, cewek sama cowok. Kayaknya gue mau lihat cewek sama cowok, cewek sama cewek. Atau kayaknya gue mau lihat lagi nih yang cowok sama cowok. Atau gue mau lihat lagi seks yang benar-benar gila sama binatang. Atau gue mau lagi yang pakai sex toy, pakai alat
semakin meluas. Dia semakin kepengen tahu. Kenapa? Karena yang lama-lama udah gak punya efek lagi. Dia kepengen tahu hal-hal yang baru. Jadi berhati-hatilah di dalam urusan pornografi. Yang ketiga, orang yang kecanduan pornografi, dia memiliki perpustakaan porno di kepalanya. Ini udah banyak nih cerita-cerita, kisah-kisah tentang pornografi, udah banyak banget. Jadi apa? Setelah dia tahu, yang dia pengenin adalah merasakan, mencoba. Yang dia inginkan adalah mencoba dan merasakan. Nah, biasanya cowok-cowok yang sudah kena sindrom ini, dia akan melihat wanita dan anak kecil sebagai sasaran. Hati-hati cewek-cewek. Kamu melakukan segala sesuatunya rela berkorban demi cinta. Tetapi pria rela memberikan segala sesuatunya demi seks. Dia rela antar jemput kamu, dia rela beliin kamu baju, dia rela beliin kamu sepatu. Yang cewek ngerasa dia cinta banget sama gue dibeliin baju, dibeliin sepatu. Dia nggak tahu, habis kamu dibelanjain, kamu diajak pergi ke hotel. Kamu lupa, kamu memberikan tubuh kamu karena cinta. Kamu dicintai, kamu dibelanjain sama dia. Tetapi pria mengeluarkan uangnya demi seks. Hati-hati wanita, jangan tergoda, jangan tertipu. Pria-pria yang sudah kecanduan, dia menggunakan segala cara untuk bisa mencoba seks dari wanita satu ke wanita yang lain. Wanita gendut, wanita tua, wanita kurus, nenek-nenek, anak kecil, anak bayi. Udah menyimpang, udah ekstrim, udah terlalu rusak otaknya, itu udah gak bisa lagi berpikir jernih, udah lagi gak bisa berpikir yang benar. Hal yang keempat, kecanduan pornografi adalah kamu menjadi orang-orang yang antisosial. Orang-orang yang kecanduan pornografi itu dia orang yang senang dengan kesendirian. Dia merasa gue udah happy dengan melihat konten-konten porno, udah bikin gue seneng. Jadi buat apa gue bermain sama orang? Ngapain gue berteman? Ngapain gue ngumpul-ngumpul sama orang? Dengan satu HP aja sudah bikin gue happy. Ngapain gue bergaul? Dia mah berteman itu nyakitin, berteman itu ngeselin, ngecewain, nyebelin. Mendingan gue sendiri dengan HP. Orang yang antisosial selalu merasa seperti itu. Dia merasa tidak nyaman dengan hubungan yang benar karena dia sudah didapati kebahagiaan dengan handphone. Padahal itu menjebak hidup kamu. Kamu dijebak oleh tipu daya muslihat iblis. Sebab iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia punya banyak trik untuk menghancurkan hidup manusia. Bahkan dia bisa kemas hal-hal yang baik, yang seru, yang enak, yang bikin bahagia, seolah-olah itu memang menjadi milik kita. Padahal itu adalah tipuan untuk membuat kita semakin hancur. Ikut Tuhan emang capek ya, banyak aturan, gak boleh ini, gak boleh itu, harus begini, harus begitu. Tapi benar-benar itu menyelamatkan jalan kita ke depannya. Itu sangat-sangat menolong kita. Yang kelima, poin pornografi itu adalah membuat orang merendah diri atau minder. Sebenarnya orang yang kecanduan pornografi itu ada menyimpan rasa bersalah di dalam hati dia. Benar gak? Benar gak? Ya, orang yang kecanduan pornografi itu sebenarnya ada menyimpan rasa minder di dalam diri dia. Dia tahu itu salah, tapi dia orang kecanduan bagaimana sih? Ya, kayak ada yang manggilin, kangen gitu, pengen nonton lagi, pengen lihat lagi, pengen happy lagi, pengen relax lagi, pengen santai lagi. Kayaknya kalau ngeliat itu kayaknya tenang, dunia kayaknya bahagia gitu ya, dari dunia nyata gitu, keluar dari dunia nyata. Nah, orang yang efek ini
ini membuat orang yang tahu ini bersalah tetapi akhirnya jatuh lagi, membuat dia menjadi orang yang minder. Dia jadi orang yang minder. Hati-hati, pornografi sama sekali tidak memberikan manfaat buat hidup kamu. Nah, yang keenam, pornografi itu sangat bahaya bagi yang belum menikah. Di sini masih anak-anak cute. Sekali lagi saya bilang perjalanan kamu panjang, tetapi kalau kamu kecanduan pornografi itu akan sangat merusak hidup kamu. Sebab setelah kamu konsumsi pornografi, yang kamu lakukan adalah pertama apa? Yang paling kamu lakukan pertama kali setelah pornografi apa? Masturbasi, onani, masuk kamar mandi, senang-senang dengan tubuh kita. Bagi yang tidak punya pasangan, dia akan lakukan itu. Dia akan masturbasi, dia akan onani. Tetapi bagi yang punya pacar, dia akan gunakan pacarnya itu untuk kesenangan dia. Dan yang lebih bahayanya adalah efek terparah dari kecanduan pornografi adalah ini sudah banyak diderita oleh orang-orang sana. Yang pertama adalah kena penyakit menular. Orang yang sudah kecanduan pornografi, dia pasti akan terus mau dipenuhi, dipuaskan hasratnya, libidonya untuk bersetubuh dengan orang. Satu, dia sudah lagi gak kenal cinta. Kalau dia berduit, dia tinggal bayar perempuan. Dia tinggal bayar perempuan, gak usah ada kata sayang, gak usah ada kata cinta. Dia punya uang, dia keluarin uang, dia bisa dapetin kenikmatan seksual. Tetapi kalau yang gak ada, nah itu dia bisa masturbasi, dia bisa onani, dia bisa gunakan pacarnya, gunakan orang lain, dia bujuk sana sini untuk bisa tidur bareng dia. Yang lebih parahnya setelah penyakit menular adalah kalian bisa, bagi wanita, hamil di luar nikah. Gak ada yang seneng ya teman-teman. Upah dosa adalah maut. Dan setiap dosa itu ada konsekuensinya. Kalau teman-teman di sini berani menginjak di luar batas dari aturan yang ada, berarti kalian siap-siap menanggung resiko yang berat. Oleh karena itu, bijaklah dalam bertindak, dalam bertutur kata, dalam bersikap. Efek dari pornografi selanjutnya adalah ini yang sering terjadi ya, saya lihat ya bingung karena sekarang semakin banyak banci di mana-mana. Ya, semakin banyak cewek cowok-cowok yang gemulai gitu. Bahkan justru cowok-cowok yang seperti ini tuh yang laku di dunia entertain. Saya heran gitu ya, mengapa gitu. Jangan bilang ini adalah tuntutan zaman. Menurut saya zaman memang silih berganti, tetapi tentang kodrat tentang seseorang itu adalah hak mutlak. Jadi jangan keluar dari kodrat yang sudah dibuat. Saya sampai kapanpun saya nggak pernah setuju orang yang keluar dari gen aslinya dia. Saya ini yang buat laki-laki, perhatiin baik-baik ya. Kalau kamu punya teman cowok yang mulai gemulai, biasanya orang-orang seperti ini tuh seru ya, lucu, dan biasanya banyak duit. Dia bisa bayarin kamu, ngajak-ngajak kamu kemana-mana gitu. Orangnya biasanya orang yang begini tuh pintar-pintar semua. Tetapi saya mau bilang hari ini jangan bergaul. Cepat banget nularnya ya. Kalau kamu punya teman yang begini, cepet banget nularnya. Saya punya cerita. Saya punya teman, dia cerita, dia bilang, Ci, saya punya teman. Ya, laki banget, bertato ya, kiri kanannya bertato. Kayaknya nggak mungkin banget dia bisa begini. Tapi dia kerja di salon. Bener-bener laki maco yang galak. Dia tuh galak. Kalau dipegang aja dia galak gitu. Terus dia bilang, ya tenang lagi, fokus. Ya, handphonenya ditaruh yang di belakang, disimpan. Jangan main HP. Fokus ya belajar ya. Emang belajar gak enak, bosen.
Tapi itu bisa menolong kamu, bisa membantu hidup kamu. Ya, handphone dia punya teman lelaki banget yang galak. Dia bilang nggak mungkin lah gue bisa jadi banci, kata dia. Dia dipegang aja dia galak, dia nggak suka. Banci kan sukanya dekat-dekat sama cowok ganteng yang maco. Dia nggak mau, dia marah. 3 bulan aja dia ketemu lagi temennya yang katanya galak, bertato. Tiba-tiba sudah bisa begini. Tiba-tiba sudah bergaya-gaya ngomongnya, sudah gemulai-gemulai. Jadi hati-hati cowok-cowok, jangan berteman dengan cowok yang separuh-separuh ke cewek-cewekan, karena itu bisa menular buat hidup kamu. Bergaulah dengan yang positif, bergaulah dengan yang benar. Ada banyak efek dari cara untuk mengobati kecanduan dari pornografi. Lanjut apa enggak? Apa mau berdiri dulu yang capek? Lanjut? Lanjut ya. Cara mengobati kecanduan. Teman-teman gak usah unjuk tangan, gak usah ngaku ya. Katakan dengan jujur aja, saya Ci orangnya Ci. Saya setiap hari kalau nggak buka-buka begitu, saya nggak enak, gelisah. Saya nggak bisa tidur kalau saya belum bisa buka begituan. Saya nggak tenang perasaan saya kalau saya nggak buka situs-situs kayak begitu. Gambar cewek pakai bikini, gambar doang, dia nggak ngapa-ngapain, tapi kamu cuma ngeliat begini aja udah bikin kamu, libido kamu naik, terangsang dengan gambar-gambar seperti itu. Dan ada orang yang setiap hari harus lihat itu. Oleh karena itu, hari ini bagaimana cara mengobati kecanduan pornografi? Kalian tahu itu udah salah, jangan tetap dilanjutin perjalanan itu. Harus punya keputusan untuk stop dan balik arah. Caranya yang pertama, pusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Katakan amin. 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 Pusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Ini adalah sebuah hukum alam ya. Kalau kita dekat sama Tuhan, kedagingan itu akan menjauh. Tetapi kalau kita dekat dengan daging, Tuhan yang menjauh. Oleh karena itu Tuhan bilang di dalam Mazmur 119 ayat 9. Buka. Mazmur 119 ayat 9. Ayat 9. Ya. Ini ban katanya ngantuk kiri ini ciri-cirinya yang dicari ada mata ngantuk lagi. Mazmur 119 ayat 9. Amra yang baca. Yang kenceng, Ra. Amra. Dengan apakah seorang muda Benar. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu? Nah, ya. Dengan apa seorang muda mempertahankan hidupnya bersih? Kalian harus selalu berhubungan dengan Tuhan, baca firman Tuhan. Ini sebuah ilustrasi ya. Mana ada kopi pahit, kopi bubuk kopi. Kalau kopi itu udah mengeras di dasar gelas, mau kalian beginiin bisa gak? Gak bisa, mau digini-giniin, digonjang-gonjangin, digoyang-goyangin, gak bakal bisa keluar itu bubuk kopinya karena sudah mengeras di dasar gelas. Satu-satunya cara untuk mengeluarkan bubuk kopi yang di dalam gelas itu adalah dengan menuang air bersih. Air bersih dituang di bubuk kopi, lama-lama air yang mengalir itu akan menghancurkan gumpalan-gumpalan bubuk kopi, dihancurin lama-lama, terus air terus mengalir, dari dihancurin lama-lama bubuk kopinya kebuang, keangkat, kebuang, lama-lama gelasnya jadi bersih. Kamu gak bisa melewati ini dengan kekuatan sendiri, pasti jatuh lagi. Saya mau bangkit Ci, tapi saya jatuh lagi. Ya jatuh, kalau kamu gak pegangan sama yang kuat. Kita harus memegang kekuatan dengan Tuhan, yaitu dengan baca firman setiap hari. Ayo, walaupun males, ngantuk, bete, gak mood, komitmen.
Pria sejati, cewek sejati itu punya komitmen. Kalau dia bilang mau baca setiap hari, wah itu bakal banget firman Tuhan menuntun kita, memberi jalan, memberi cahaya bagi setiap langkah kita. Itu yang pertama, pusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Yang kedua, terlibat komunitas, ya, berteman dengan teman-teman yang benar. Ayo, bertemannya bagaimana? Coba merenung. Teman kamu, sekeliling kamu sehari-harinya ngumpulnya dengan orang macam apa? Ya, teman kamu modalnya kayak gimana? Kalau temennya main motor, pasti kamu ikut-ikutan mau main motor. Kalau temennya orang-orang yang senang belajar, kita juga pasti terbawa pengen belajar juga gitu. Jadi teman itu benar-benar membawa pengaruh banget buat hidup kita. Amsal 13 ayat 22. Samuel yang baca. Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan. Oh maaf, sorry. Ayat 20. Well, 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, ya, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dulu saya pernah ngajarin anak saya Moses, saya bilang sama dia berteman dengan siapa aja, jangan pilih-pilih teman. Gak boleh pilih-pilih teman. Tetapi saya rubah sekarang, saya bilang kamu harus pilih teman. Pilih teman yang baik. Kalau teman yang suka ngomongnya toksik, ngomongnya kasar, ngomongnya gak benar, jangan berteman sama dia. Sekarang saya tegas, kenapa? Karena dunia makin cepat banget membawa orang rusak, cepat banget. Hari ini baik, besok aja tiba-tiba bisa, waduh, berani, tiba-tiba bisa nggak dibayang-bayang gitu. Jadi kita benar-benar harus memilih teman. Kalau dirasa walaupun dia orangnya asik, orangnya seru, orangnya royal, suka bayarin kita, suka ngajak kita pergi, kita di rumah sendiri dia sering ngajak-ngajak, tapi kita lihat kayaknya hidupnya negatif, tolak aja. Thank you, gue pengen di rumah. Jawabnya gitu. Gak usah, gue pengen di rumah aja gitu. Jadi gak perlu ikut-ikutan dengan teman yang gak bener, yang membawa pengaruh yang buruk buat kita. Yang keempat, aktif melayani orang lain. Ya, puji Tuhan nih, saya seneng banget teman-teman semua di sini anak-anak youth bisa kompak ya, bisa ikut camp ini. Saya benar-benar bersyukur banget. Saya juga terbuka hati gitu, terbeban untuk bisa mengajarkan hal yang baik buat teman-teman. Jangan sampai kalian gak pernah dengar hal ini, dan itu pas sadar-sadar tuh udah kena penyakit AIDS, badan udah kecil, udah kurus, udah gak punya pekerjaan di rumah nggak ada yang ngurusin, kita udah kondisi sakit, dan kita nyesel kenapa nggak ada yang ngasih tahu gua kalau ini salah. Ya, pembina di sini selalu punya hati buat kalian. Setidaknya kalian pernah mendengar hal ini. Ini akan membuat kalian semakin hati-hati dalam melangkah, semakin hati-hati. Saya punya cerita. Ini adalah kisah nyata seorang wanita cantik, ya, wanita cantik. Dia baru kerja, tetapi heran bisa tiba-tiba punya mobil, barang-barangnya branded, semua mahal-mahal, tasnya, sepatunya, pokoknya udah keren banget ya, keren banget. Akhirnya setelah puluhan tahun berjalan, bertahun berjalan, udah nggak ada tahu lagi kabar wanita ini. Baru disadarin wanita ini ternyata bertobat. Dia bilang, saya bertobat dari cara hidup saya yang salah. Dulu saya terlibat dalam pergaulan seks bebas. Sana sini dia bisa tidur sana sini, dia bebas melakukan apapun, dan dia nggak merasa itu salah. Karena mamanya ngajarin dia bilang, lu terserah lu mau ngapain di luar, yang penting lu jangan hamil. Jadi dia merasa sah-sah aja dia tidur dengan si A, si B, si C, si D, apalagi dapat duit.
Bagi dia itu sah aja, bagi dia itu boleh-boleh aja, selama enggak hamil. Dan setelah udah tua, umurnya udah 40-an lebih, baru dia sadar ternyata itu salah. Miris banget ya, miris banget, udah tua begitu nggak sadar kalau itu salah gitu. Tapi nggak ada kata terlambat untuk bertobat. Sekarang dia pencari Tuhan banget. Setiap hari kerjanya saat teduh, dengerin firman, baca Alkitab, YouTube juga tentang khotbah terus gitu. Dia mengalami hidup baru di dalam Tuhan. Dulu dia pernah salah jalan. Saya berdoa biar itu tidak terjadi buat teman-teman semua di tempat ini. Teman-teman sudah tahu, sudah diperlengkapi oleh para pembina di sini untuk berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan agar tidak salah langkah dan kalian menyesal. Ya, biar bagaimanapun ingat Tuhan selalu mengasihi kamu. Yang terakhir, cara mengobati kecanduan adalah punya tekad yang kuat untuk berubah dan mengakui pergumulan kita kepada orang yang kita percayai. Jadi kamu nggak bisa nanggung ini sendiri. Ya, pasti bakal jatuh lagi. Jadi kita harus mengaku sama orang lain, saya sudah begini, Ci. Setiap hari saya harus nonton. Sebelum tidur saya harus buka ini. Kalau di kamar mandi saya maunya begini, Ci. Saya maunya masturbasi kalau di kamar mandi. Kalau buka HP maunya lihat yang seksi-seksi dulu. Saya selalu ngebayangin pacar saya seperti ini, pacar saya seperti ini. Jadi kalian harus mengaku untuk bisa diobatin. Bukan di dalam Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Ayo, satu wanita baca Ella. Iya. 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dosa jangan disimpan. Ngapain disimpan? Kalau duit disimpan nggak apa-apa, harta berharga disimpan nggak apa-apa, dosa jangan disimpan. Kalau kamu simpan, kamu lindungin dia yang akan makan kamu, dia yang akan matiin kamu, binasain kamu. Jadi dosa itu harus dikeluarkan. Step yang pertama adalah kalian harus ngaku. Harus ngaku, harus ngomong. Nanti kita akan pecah sharing lagi. Kalau dirasa ini terlalu rahasia, kamu mau ngomong 4 mata dengan pembina boleh. Ya, biar teman-teman gak dengar. Tapi kalau mau benar-benar dibebaskan dalam kecanduan, keterikatan pornografi, kalian harus mengaku, kalian harus jujur, bercerita. Gak usah merasa malu, karena ini adalah hal yang normal. Ini normal, tetapi jangan jadi kebiasaan buat hidup kamu. Oke? Langsung bisa gerak bagi kelompoknya tadi lagi ya. Oke ya, 3, 2, 1 silakan. Sharing dengan kakak pembina.